Kenapa gua rasa ide Jeta tentang ngebuat cheat abadi adalah ide yang bagus. Yang memang udah dirancang sejak awal sama pembuat novelnya, Daisuke Aizawa. Dan ngebuat Jeta jadi karakter yang penting buat ngewujudin hal ini. Karena kita semua tahu bahwa ketika masih di web novel, Cheat sering banget ngomong pengen hidup lama buat beberapa ratus tahun ke depan. Tapi yang bikin gue penasaran kenapa harus Jeta yang punya ide buat bikin cheat abadi di antara Seven Seed yang lain. Apa karena emang sengaja jadiin Jeta orang penting di rencana ngebuat cheat abadi, atau bisa jadi ada hubungannya sama masa lalu Jeta yang baru aja dibahas di volume 5 kemarin. Karena gue rasa ini bakal menarik dan gue juga pengen nyoba nebak gimana cara Jeta buat ngebuat cheat abadi. Tentu aja, di volume 5 kemarin udah dibahas cara yang bakal ditempuh sama Jeta adalah dengan membangkitkan kembali iblis Diabolos. Pertanyaan selanjutnya adalah, cheat suruh minum langsung gitu darah Diabolos? Atau diekstrak dulu, sama kayak yang dilakuin sama Kultus? Di sini gue nggak berniat ngebuat kalian yang kebetulan ngedengerin pembahasan ini jadi bingung. Di sini gue cuma pengen maparin aja apa yang gue pikirkan tentang skenario ngebuat cheat abadi yang dirancang sama Jeta, didasarkan rasa penasaran gue aja. Dan sebelumnya juga gue udah pernah baca beberapa teori, khususnya di Instagram, tentang siapa aja yang ada di pihaknya Jeta. Dan hal yang menarik yang gue baca, Eta juga termasuk salah satu yang ada di sisinya Jeta, tentang rencana ngebuat cheat abadi. Itu memang masih teori, tapi gue rasa itu adalah teori yang menarik. Karena di volume 5, khususnya di bagian catatan laporan Eta ke Alpha yang berharap dana penelitiannya ditingkatkan, di sana dibahas, Eta juga tertarik buat meneliti cheat, sampai ke tahap Eta pengen banget ngeliat isi otak cheat dengan cara membedah kepalanya cheat. Di info karakter cheat Eta di volume 5, Cheat sendiri menyatakan Eta itu mirip sama Cheat. Cheat mengatakan, Eta rela mengorbankan segala sesuatu yang lain demi beberapa hal yang dicintainya. Cara hidupnya mirip denganku. Dan sebagai kursi ketujuh di Seven Shadow, dan juga orang yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan di Shadow Garden, keterlibatan Eta di rencananya Jeta bakal menarik. Dan masalah lain yang pengen gue angkat di pembahasan ini adalah apakah benar Alpha nggak setuju atau minimal nggak sejalan sama rencana Jeta susun. Karena di volume 5 ini kita digiring seolah Alpha nggak sejalan dengan rencananya Jeta. Tapi pendapat gue rasa Alpha juga nggak bakalan keberatan ngebuat cheat abadi. Mungkin yang diperdebatkan adalah bagaimana caranya. Mungkin Alpha bakal setuju ngebuat cheat abadi, tapi bukan dengan cara ngebangkitin kembali iblis Diabolos. Mungkin Alpha bakal setuju dengan cara lain. Begitu juga dengan anggota Shadow Garden yang lain. Mereka udah memuja cheat layaknya dewa. Masa iya sih? Mereka nggak setuju ngeliat cheat abadi. Ya, dan gue yakin masalah yang diangkat di volume 5 bukan setuju atau enggaknya cheat abadi, tapi cara ngebuat cheat abadi itu sendiri. Masih di volume 5, tepatnya di chapter 3, ada percakapan antara Cheat dan Jeta tentang ngebangkitin kembali iblis Diabolos yang ada di tubuhnya Claire sekarang. Percakapannya dimulai dari Jeta. Tuhan menginginkan kehidupan abadi. Sekarang saya tahu artinya. Kau memahaminya dengan baik. Tuhan melihat jauh ke masa depan. Hal yang sama berlaku untuk saya. Begitu, saya akan membangkitkan iblis Diabolos. Begitu. Sudah saya duga Anda tidak akan menghentikan saya. Aku tidak berniat untuk menghalangi pilihan itu. Tuhan terlalu baik hati, itu sebabnya Dia tidak bisa membuat pilihan itu. Benarkah? Dunia tidak berjalan di atas kebaikan. Kebaikan itu ada pada Tuhan. Aku juga penasaran. Ya, saya tidak baik hati, bahkan jika saya membahayakan dunia, saya akan membangkitkannya kembali. Mereka akan membencimu loh. Saya tidak peduli, karena itulah yang dibutuhkan dunia. Saya akan dibenci oleh dunia atas nama Tuanku, karena itulah misi saya. Begitu ya, ketika saatnya tiba, hentikan saya. Dari dialog ini kita semua sudah tahu, Cheat sendiri mengatakan tindakan Jeta membangkitkan iblis Diabolos bakal dibenci. Pertanyaannya adalah dibenci oleh siapa?
Ya, ada 3 pihak yang gua rasa masuk hitungan yang bakal membenci rencana Zeta ini. Pertama, Shadow Garden tentunya. Alasannya adalah iblis Diabolos lah yang udah ngebuat hidup mereka menderita sejak awal. Dibuang oleh keluarga mereka, dijauhi oleh semua orang, dan banyak kengerian lain yang mudah mereka alami. Sampai mereka ketemu Cid dan ditampung di Shadow Garden. Dan sejak awal, Cid sendiri udah memberi mereka ilham buat menjadikan iblis Diabolos sebagai musuh mereka dan juga kultus. Yang sekarang diketahui bukan memuja iblis Diabolos, tapi mereka juga menginginkan hidup abadi dari iblis Diabolos. Jadi wajar kalau anggota Shadow Garden yang lain mungkin gak bakal setuju sama rencana Zeta buat ngebangkitin iblis Diabolos. Kasusnya bakal berbeda kalau mereka juga tahu itu untuk ngebuat Cid bisa hidup abadi. Mungkin mereka bisa berubah pikiran dan berbalik menyetujui rencananya Zeta. Yang kedua yang membenci rencana Zeta, gua rasa adalah orang-orang yang ada di dunia itu sendiri. Semua orang yang ada di dunia itu juga pernah punya masalah sama iblis Diabolos, khususnya di masa lalu. Karena itu juga muncul 3 pahlawan yang berhasil ngalahin iblis Diabolos. Dan orang-orang di dunia itu juga bakal menganggap bahwa Shadow Garden dan Cid sebagai Shadow adalah orang jahat yang punya rencana ngebangkitin iblis Diabolos buat bisa hidup abadi. Walaupun itu sih nggak masalah juga karena toh Cid sendiri sejak awal yang ngaku nggak berjalan di jalan kebenaran dan siap memikul dosa seluruh dunia. Ini percakapan Cid waktu melawan ayah angkatnya si Shirley di akt penyerangan sekolah bagian pertama. Tapi gue yakin kebencian orang-orang yang ada di dunia itu nggak bakalan ngaruh besar sama Cid. Gue rasa Cid bisa nutupin masalah itu dengan cara yang mengagumkan. Toh Cid ini autor yang berkedok karakter sampingan. Dan yang terakhir tentu aja orang-orang dari kultus. Kasus mereka jelas. Mereka bakal saling berebut kalau tahu rencana Zeta buat bangkitin iblis Diabolos dan dapetin keabadian. Dan jelas mereka nggak bakal tinggal diam, dan ke depannya bakal banyak muncul anggota terutama yang dari Round buat menghalangi rencana ini. Ya, tapi sejauh ini masih belum ada yang selevel kekuatannya sama Cid. 2 orang dari Round yang udah muncul sejauh ini kayak Mordred sama Fenrir juga kalah sama Cid dengan pertarungan yang mudah. Atau mungkin karena level mereka aja yang rendah dan gak sebanding sama Cid. Dan mungkin 3 pihak itu aja yang sejauh ini gua rasa bakal membenci rencananya Zeta buat ngebangkitin kembali iblis Diabolos. Entah kenapa gue suka teori kayak gini, khususnya di novel ini. Gue adalah salah satu yang suka sama novel ini. Walaupun sejauh ini gue gak bisa ngakses yang aslinya, cuma baru di translatean penggemar. Tapi gue menikmati cerita yang ada di novel ini. Ini adalah pembahasan gue tentang rencananya Zeta yang pengen ngebuat Cid abadi dari volume 5. Jangan terlalu serius atau menganggap gue pengen mendahului autornya. Cuma karena menarik aja rencananya Zeta di volume 5 kali ini buat dibahas.